Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terbaru terkait info P3K Guru 2022, yang mana di sini kami akan berbagi informasi terkait 2 poin penentu guru honorer yang lolos passing grade tanpa formasi P3K menjadi ASN jika dicantumkan di Permenpan RB terbaru. Nah, tentunya seperti itu ya. Kita terus menunggu Permenpan RB terbaru Bapak Ibu ya, karena itu menjadi solusi bagi pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan guru honorer baik yang lolos passing grade maupun yang belum lolos passing grade, seperti itu ya. Oke, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung tuduh poin saja Bapak Ibu ya, terkait 2 poin penentu guru honorer lolos passing grade tanpa formasi. Jadi di sini baru-baru Ibu Nunuk memposting 3 jam yang lalu, siang tadi menerima audiensi forum guru honorer negeri dan swasta yang lolos passing grade seleksi P3K Guru tahun 2021. Semoga menjadi lebih paham dan tenang dengan penjelasan yang diberikan. Selamat berjuang, salam hangat penuh cinta. Luar biasa ya. Ini adalah postingan resmi Ibu Nunuk di laman Instagram beliau ya. Jadi di sini beliau menginformasikan bahwa ada pertemuan khusus ya antara guru honorer lolos passing grade dengan Kemendikbudristek, yang mana Ibu Nunuk pada saat itu memberikan penjelasan terkait nasib 193.000 guru honorer yang lolos passing grade tanpa formasi. Nah, di sini kita bisa cek 2 poin penting utamanya Bapak Ibu ya, yang sangat menguntungkan guru honorer jika masuk di Permenpan RB yang baru. Di sini sebelumnya kita coba cek dulu di jpnn.com. Di sini puluhan guru honorer yang lolos passing grade P3K dari berbagai daerah itu mendatangi Kemendikbudristek Bapak Ibu ya dan Kemenpan RB. Mereka melakukan aksi damai pada 2 kementerian tersebut karena menuntut regulasi untuk 193 ribuan guru lulus passing grade pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahap 1 dan 2. Ya, jadi ada tuntutan ya agar nantinya 193 ribuan guru yang lolos passing grade pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K baik itu tahap 1 dan 2 itu bisa diangkat menjadi ASN. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu permintaan dari forum guru honorer ini. Kemudian Bapak Ibu, kita coba lanjut lagi sedikit di sini. Di sini dikatakan regulasi ya, di sini dikatakan regulasi berupa Permenpan RB diminta mengakomodasi para peserta lulus PG ya agar nantinya segera diangkat tanpa harus dites lagi. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi para guru honorer ini meminta agar ada regulasi di dalam Permenpan RB nantinya Bapak Ibu yang baru, agar guru yang sudah lolos passing grade itu diangkat tanpa harus dites lagi. Di sini Ibu Meisi ya menceritakan di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi mereka diterima Sekretaris Ditjen Guru Tenaga Kependidikan GTK Profesor Ibu Nunuk Suryani. Jadi pada saat itu puluhan guru honorer ini diterima langsung oleh Sekretaris Ditjen Guru Tenaga Pendidikan Ibu Prof Ibu Nunuk Suryani. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita bisa lihat poin-poin apa saja menjadi poin penting ya. Jadi di sini dikatakan poin penting dalam pertemuan kami dengan Profesor Nunuk bahwa 193 ribu guru honorer yang lulus passing grade P3K tahap 1 dan 2 tidak perlu dites lagi. Nah, jadi hasil itu poin pertama ya. Jadi poin pertamanya itu bahwasanya 193 ribu guru honorer yang lulus passing grade tahap 1 dan 2 itu tidak perlu dites lagi Bapak Ibu ya. Jadi tentunya apakah sudah dipastikan diangkat. Nah, nanti dipastikan diangkat Bapak Ibu ya kalau sudah diresmikan dalam regulasi yang ada di Permenpan RB yang baru. Nah, di sini poin penting ini kita doakan mudah-mudahan poin yang pertama ini bahwa 193 ribu guru honorer yang lolos PG P3K tahap 1 dan 2 tidak perlu dites lagi. Kita doakan supaya masuk di regulasi Permenpan RB. Kalau sudah masuk di regulasi Permenpan RB otomatis 100% aman Bapak Ibu ya, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Poin yang kedua. Nah, di sini ada poin kedua Bapak Ibu ya.
Poin kedua adalah pengangkatan 193 ribuan guru lolos passing grade itu mengikuti kuota. Nah, apa maksudnya pengangkatan 193 ribuan guru yang lolos passing grade itu mengikuti kuota? Misalkan seperti ini. Misalkan guru yang passing grade 5 orang Bapak Ibu ya. Misalkan guru yang passing grade 5 orang. Sedangkan kuota tersedia hanya 3 orang. Maka Kemendikbudristek akan bertanggung jawab untuk yang 2 orang ini nantinya. Nah, jadi nantinya Kemendikbudristek akan bertanggung jawab untuk 2 orang ini. Artinya Kemendikbudristek mencarikan tempat bagi 2 guru yang tersisa. Tentunya dicarikan di lokasi terdekat atau masih satu wilayah yang sama. Kami lega karena tidak ada yang akan pindah ke daerah lain. Tentunya poin kedua ini sangat menguntungkan Bapak Ibu ya. Artinya Bapak Ibu tidak akan capek-capek lagi mengabdi di luar daerah. Bapak Ibu akan dicarikan formasi yang masih kosong di wilayahnya ya, masih dalam satu kabupaten kotanya. Intinya mudah-mudahan poin kedua juga ini diakomodasi dalam regulasi Permen-PAN RB yang baru. Karena kalau sudah masuk di Permen-PAN RB yang baru berarti itu sudah sah Bapak Ibu ya. Itu yang kita tunggu-tunggu. Mudah-mudahan saja. Amin 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 ya rabbal alamin. Kemudian kita lanjutkan lagi di sini Bapak Ibu ya. Nah, prinsipnya di sini ada pernyataan dari Bapak Alex Denny. Prinsipnya proses seleksi antara pelamar baru yang tidak berpengalaman dengan guru honorer termasuk honorer K2 itu akan dibedakan. Nah, jadi nantinya untuk teknis seleksinya nanti itu akan dibedakan. Jadi nantinya akan dilihat masa kerjanya Bapak Ibu ya, antara guru yang masa kerjanya di atas 3 tahun dengan guru yang masa kerjanya di bawah 3 tahun atau tidak sama sekali mengabdi. Nanti itu akan dibedakan tes seleksinya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian di sini dikatakan lagi Bapak Ibu ya. Beliau menambahkan pengadaan P3K 2022 juga memasukkan komponen masa kerja dalam pengaturan seleksi P3K. Untuk mekanisme baru rekrutmen P3K guru yang direncanakan Panselnas itu dilaksanakan tahun ini adalah dimulai dari pengusulan formasi oleh Pemda. Usulan ini harus berdasarkan data rekomendasi Kemendikbudristek. Jadi nantinya untuk usulan formasi bukan hanya Pemda, tetapi nantinya harus ada rekomendasi dari Kemendikbud. Tujuannya adalah tentunya untuk memaksimalkan kuota formasi Bapak Ibu ya, seperti itu. Untuk memaksimalkan kuota formasi. Kemudian kita lanjut lagi di sini sedikit lagi Bapak Ibu ya. Nah, selain itu kata Alex Denny harus memprioritaskan ya. Nah, di sini kata Bapak Alex Denny harus memprioritaskan guru yang lolos passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi PPK 2021. Tentunya lagi-lagi guru honorer lolos passing grade ini akan menjadi prioritas Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, kemudian lanjutnya dari usulan Pemda itu Kemenpan RB akan menetapkan kebutuhan formasi. Di sini Kemenpan RB akan menetapkan berapapun usulan Pemda sepanjang anggarannya disetujui Kementerian Keuangan. Jika Pemda hanya mengusulkan 10 misalnya tetapi Kemendikbudristek butuh 100, maka Kemenpan RB akan menetapkan formasinya 100 karena anggarannya sudah disiapkan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.